Selamat siang teman-teman mahasiswa 2020, GISI 2020. Kita masuk ke pertemuan ke berapa ya? Kalau tidak 12, 13. Saya mundur ke belakang. Hari ini kita mau belajar tentang gimana sih kita memanfaatkan sosial media untuk belajar. Saya mengajak teman-teman belajar dengan sosial media. Teman-teman juga nanti harapannya juga bisa memanfaatkan sosial media yang kalian punya untuk mendukung proses belajar. Jadi namanya proses belajar bukan hanya mencari ilmu, tapi juga menyebarkan ilmunya. Apa yang dimaksud? Nanti kita akan coba belajar satu persatu. Oke. Jangan bilang kalian nggak tahu 8 sosialita ini. Tahu. Mulai dari calon menantunya Anang sampai Baim sampai Lulu Lava. Saya yakin kalian tahu. Saya yakin kalian tahu di luar segala macam berita miring tentang mereka atau segala hal gosip tentang mereka. Tetapi saya yakin kalian semuanya tahu. Bahkan di sini saya menuliskannya sebagai influencer itu subscribernya di YouTube tertinggi katanya, satu Asia Pasifik paling tinggi. Dan jadi sumber pendapatan juga bagi orang-orang dengan subscriber tinggi banget. Nah, apakah kalian teman-teman juga memiliki subscriber dalam jumlah besar dan bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang kalian suka, misal bekerja, cari uang, cari cari pendapatan dari situ, atau bahkan mungkin sharing apapun itu? Kalian yang bisa menjawab sendiri. Tapi saya mau tanya sama GISI 2020. Dari 43 anak yang terdaftar di 2020 ini, adakah yang sama sekali nggak punya sosial media atau yang punya sosial media cuma satu macam sosmed saja? Ada nggak? Satu. Entah itu cuman Instagram, entah itu cuman YouTube, entah itu cuman Facebook misal, atau entah itu cuman Twitter, entah itu cuman WhatsApp, Line, apapun itu cuman koleksi stikernya aja. Ada nggak anak-anak di sini yang nggak punya atau paling nggak cuma punya satu? Ada? Yang punya lebih dari, silakan cek HP masing-masing. Yang buka pakai laptop relatif lebih mudah. Silakan cek HP masing-masing, saya juga cek HP saya. Ada berapa akun sosmed yang ada tertulis di handphone kalian di luar aplikasi online market? Ada berapa? Coba silakan 1-2 orang ngomong berapa sosial media yang tertanam di handphone kalian, di gadget kalian, dan apa aja di situ. Ada yang ngomong? Silakan. Pak, Pinterest termasuk nggak? Pinterest bisa. Itu kalau kamu suka posting sesuatu, silakan, itu bisa pakai Pinterest. Coba, ada yang berani ngomong? Silakan. Sosmednya apa aja dan berapa sosmed? Aku Pak. Siapa? Tidak. Ngomong coba. Disebut sosmednya Pak. Mau nggak? Nggak usah akunnya, nggak usah. Disebut. Maksudnya disebut apa aja aplikasinya? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WA masuk nggak Pak? WA Line. WA Line, DBL Play. Ya, DBL Play. Ya, apalagi Rin? Itu sih Pak, itu kayaknya Pak. Itu aja? Kayaknya ya itu Pak.
Oke, ada yang lebih banyak dari Rinda nggak, teman-teman? Rinda tadi Saya siapa? Oh, Siapa? tambah Telegram, Nggak, Pak. Pak. Hah? Tambah Telegram saya. Telegram. Oh ya. Ada yang bisa lebih banyak dari Rinda? Pak, kalau Spotify termasuk nggak, Pak? Nah, kamu bisa Spotify kan cuma menikmati lagu aja toh. Apa kamu bisa Oh, memanfaatkan iya. Spotify untuk kegiatan-kegiatan tertentu? Kamu posting apa namanya karyamu di Spotify nggak? Kalau dulu ada namanya bukan sebelum Spotify masuk ke Indonesia ada namanya apa ya? Saya lupa. Uh, yang Jux, Pak. kalian, Jux. hah? Jux. Jux Jux. bukan. Nah, bukan. Yang kalian bisa upload karya kalian sebagai musikalis indie apapun terus nanti orang bisa dengar. Mirip podcast tapi sebelum layanan podcast masuk ke Indonesia ada. Kemudian Spotify, SoundCloud bukan, Pak? SoundCloud, Pak. SoundCloud, ya. Kayak, ada satu lagi selain SoundCloud. Mirip SoundCloud juga. Nah, itu bisa disebut sosial media karena kalian posting sesuatu untuk dinikmati sama orang lain. Kalau kamu hanya melihat, mendengar saja tanpa bisa memberikan feedback, ya, bukan sosial media, kamu cuma kayak radio aja. Tapi kalau kamu bisa memposting sesuatu karyamu, kalau Instagram misalnya, itu kan sebenarnya dari logonya aja sudah kamera kan, lensa kamera, maka di situ memang difokuskan untuk posting gambar, posting video. Instagram juga hanya bisa posting lewat gadget, artinya kamu nemu kamu nemu momen apa dengan gadgetmu ketika di pinggir jalan, kamu bisa langsung posting. Nggak bisa pakai laptop. Bahkan untuk menghapus pun harus pakai handphone atau tab atau yang lain. Atau misalnya kayak Twitter. Twitter itu dari zaman pertama kali saya pakai, misalnya 2009 waktu itu, 2009 saya pakai Twitter sampai sekarang karakternya dibatasi hanya 160 karakter aja. Huruf, angka, tanda baca, 160. Karena memang konsepnya adalah microblogging. Nulis, dulu kan zamannya ngeblog. Saya SMA tuh sering bikin blog pakai apa namanya dulu ya, bikin blog sama WordPress, Blogspot dan yang lain saat itu bisa sampai panjang pakai Tumblr, meskipun Tumblr sekarang sepertinya masih di-ban untuk masuk Indonesia. Terus muncullah Twitter dengan 160 karakter microblogging. Jadi kita pengen nulis apa, pengen nulis apa, pengen nulis apa. Atau Facebook. Facebook bisa posting foto, video, tulisan, apapun yang ingin kita tampilkan. YouTube hanya bisa posting video. Jadi setiap sosial media punya target tersendiri, punya objek tersendiri. Dan itu saya yakin teman-teman sudah tahu betul tentang hal ini. Kalian pengen jogetan, kalian pengen eksis gerak-gerakan, pengen walk, pengen aneka macam hal-hal yang bisa dihubungkan ke yang lain, kalian pilih. Tadi Rinda bilang Rinda punya TikTok, punya video lucu di posting di TikTok. Kalau punya momen tertentu diposting di Instagram. Kalau pengen punya video tertentu mungkin agak jarang ya kita update di YouTube karena YouTube harus memproses video. Kita mungkin jarang. Nah, pertanyaannya adalah, sebelum saya masuk ke pertanyaan saya, ada yang bisa lebih banyak dari Rinda nggak koleksi sosial medianya tadi? Atau lebih banyak dari punya saya? Selain Saya Messenger. dulu punya pet, Pak. Siapa? Yasinta, Pak. Yasinta? Dulu saya punya pet. Sekarang kan sudah Iya, dibeli sekarang udah Abu nggak ada. Bakri terus hilang toh. Iya, Pak. Nah, setelah Sama dibeli saya punya wet pet, Pak. wet pet. Oke, ada lagi? Udah sih, Pak, itu aja. Nah, itu Cuma aja itu yang sisanya sama kayak Rinda. sisanya sama karena memang sosial media yang mainstream ya. Saya selain punya kayak tadi kecuali TikTok, saya nggak punya TikTok. Saya masih punya Swarm. Swarm itu dulu namanya Foursquare. Jadi kalau kita
kemana bisa sign in di situ, check in di situ. Dulu namanya Foursquare, tapi sekarang dipindah jadi Swarm. Mungkin kalian nggak tahu, tetapi sekian tahun yang lalu Swarm dan Foursquare itu sangat menarik. Kita mengunjungi sesuatu di situ. Saya lagi di mana sih? Oh, ternyata saya lagi di Yogyakarta di titik tertentu. Di sekitar saya ada spot menarik apa sih? Tempat makan apa? Tempat penginapan apa yang menarik? Wisata apa yang menarik? Lewat Swarm dan Foursquare dulu menarik. Saya sampai sekarang masih pakai Foursquare dan Swarm. Saya juga masih pakai LinkedIn. Ada yang punya LinkedIn di sini? Saya. Oke, Serafina, good job. Itu adalah sosial media profesional, di mana kita cari pekerjaan lewat sosial media. Nanti di pertemuan akhir, ketika kita membahas tentang bagaimana cara membuat kurikulum vitae, bagaimana cara membuat resume, bagaimana cara membuat portofolio, saya akan ajari kalian menggunakan LinkedIn. Kalian harus punya LinkedIn dan kalian mendaftarkan diri sebagai mahasiswa gizi. Nanti ketika kalian mau lulus, kalian mencari pekerjaan itu pakai LinkedIn sangat-sangat mudah dan itu sudah diakui sebagai sosial media yang untuk kalangan profesional. Selebihnya ya mirip sama teman-teman yang lain, akunnya seperti itu. Mungkin tambahan lain, saya suka lari, jadi saya pakai Nike Run. Terus ya ada podcast juga. Nah, nanti di pertemuan ke depan, saya ingin ngajak teman-teman untuk bikin podcast. Tugasnya bikin podcast, bukan lagi bikin makalah. Karena nggak menarik ya bikin makalah, kita bikinnya podcast. Nah, apakah kalian dengan berbagai macam sosial media yang bertebaran di sekitar kita dan belum di-ban sama pemerintah itu sudah menjadikan diri kalian sebagai seorang pemberi pengaruh? Apakah cuman posting-posting sampah, keluh kesah, posting gandengan tangan, tapi ternyata tangan kanan dan tangan kiri doang sendiri yang difoto misalnya? Atau ada sesuatu hal yang menarik, sudah membuat postingan sejak SMA, mungkin karena kemarin kalian masih duduk di SMA, barangkali banyak job-job tersendiri, itu menarik kalau nanti kalian bisa pakai. Nah, pertanyaannya adalah, gimana caranya saya mengajak teman-teman 2020 sebagai generasi post milenial, lahir di era 2000 ke atas, atau generasi digital 4.0, yang akrab dengan sosial media, agar bisa belajar dengan baik, ada strateginya tersendiri. Mau nggak mau, saya harus menyamakan diri dengan kalian, atau larut dengan kalian. Kalian punya sosial media apa, saya aktif juga di situ. Karena kalau enggak, ya kita ngomongin hal yang ada gap. Saya ngomongin ini, kalian nggak paham. Kalian ngomongin itu, saya nggak tahu. Nanti nggak bisa jadi satu frekuensi. Nah, kita menyingkir sebentar. Saya ajak kalian untuk berkenalan sama yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs, yang merupakan target negara-negara di dunia tahun 2030 nanti. Itu seluruh anggota SDGs, Indonesia masuk di dalamnya, ada 17 pesan. Yang pertama adalah no poverty, no hunger, sama kesehatan yang terjamin, pendidikan yang terjamin, segala macam. Ini adalah cita-cita dari segala macam aspek, namanya Sustainable Goals Development, SDGs. SDGs itu perkembangan dari dulu namanya MDGs, Millennial Goals Development, yang harusnya sudah selesai di 2015, tapi kok ternyata Indonesia belum mencapai semua targetnya. Jadi dikembangkan lagi menjadi SDGs 2030. Dan tren 2045, Jokowi punya target 2045 Indonesia menjadi negara
negara yang apa namanya, negara adik kuasa, negara yang besar, negara yang bukan hanya besar dari jumlah populasinya, tetapi mendominasi perekonomian di dunia dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya, mulai dari urbanisasi, perdagangan internasional kita ada, sekarang sudah mulai masuk era apa namanya omnibus law. Di sini ada perdagangan, mengatur juga tentang perdagangan, bagaimana soal pekerja dan yang lain, termasuk persaingan sumber daya alam, ada juga tentang kemajuan teknologi. Nah, mau nggak mau kita untuk mempersiapkan 2045, which is 20 tahun, 25 tahun lagi, 25, ya tahu 2020 sekarang, 25 tahun lagi, artinya kalian masuk dalam era usia sekarang 20 tahun, ya 40 tahunan. 40 tahunan, artinya kalian sedang tinggi-tingginya di dalam karir kalian masing-masing kelak. Maka dipersiapkan dari sekarang. Nah, apakah kita bisa berpartisipasi di sini, atau jangan-jangan kita hanya menjadi orang-orang yang harus dibantu sama pemerintah karena gagal bersaing di era nanti. Nah, untuk bisa bersaing, ada 3 macam skills yang harus mau nggak mau kita harus punya. Teman-teman yang berasal dari Papua, teman-teman yang berasal dari Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, termasuk teman-teman juga yang sekarang ada di Pulau Jawa, itu punya target yang sama. Tidak ada, oh kalau di luar Jawa ya maklumlah skills-nya agak dibatasi. Tidak. Tetapi harus sama, mencapai skill-skill paling tidak di sini ada 3 skills yang siapapun kita, dimanapun kita, itu wajib punya. Wajib punya untuk apa? Untuk survive. Survive di apa? Bukan hanya survive di kampus. Kalian kuliah 4 tahun di Stikes, belum lagi kalau tahun depan mau nyoba kampus besar di Yogyakarta, kalian keluar dari sini, nambah kuliah lagi, nah, kalian butuh aneka macam skills yang harus kalian punya. Intermezzo, kemarin siang, hari Rabu, saya sama teman-teman dosen itu ikut webinar sama kampus di seluruh Indonesia yang afiliasinya ke Katolik. Kemarin kita belajar tentang bagaimana sih mengajak mahasiswa untuk berdaya saing ketika lulus. Saya mungkin kemarin sudah sempat posting di WA, status WA saya. Itu sebenarnya saya nyindir. Nyindir kenapa? Karena banyak mahasiswa, banyak dosen juga, nggak cuma di sekitar saya di kampus ini, tetapi juga dosen-dosen teman-teman saya, itu yang masih mendewakan IPK. Seminggu yang lalu, saya bersama Ibu Purna membagikan hadiah ke mahasiswa berprestasi Prodi Sarjana Gizi. Anggarannya cukup besar. Jika tahun-tahun sebelumnya kami ngasih apresiasi berupa buku, karena anggapan kami saat itu buku menjadi sesuatu yang jarang dibeli, meskipun terjangkau tapi jarang dibeli, kami memberikan buku. Tapi kemudian tahun ini ternyata banyak mahasiswa berprestasi di Prodi Sarjana Gizi sudah terbiasa beli buku. Nah, akhirnya kami bikin reward yang lain. Kami ngasih alat-alat masak yang harganya lumayan mahal. Kami masih alat-alat masak karena mereka nanti akan berpraktek di rumah. Jadi semester ini kalian belum praktek ya. Belum praktek artinya praktek masak, praktek ini itu yang harus dilakukan di rumah. Karena memang masa pandemi belum bisa praktek kumpul di kampus. Nah, kami mendukung mereka untuk memberi praktek di rumah. Kami ngasih mereka aneka alat elektronik untuk memasak. Nah, di webinar kemarin sore ini, disinggung sama Rektor Sanata Dharma. Jadi kemarin pembicaranya Rektor Sanata Dharma sama Dirjen Dikti, itu mereka bilang berdua kompak bilang bahwa semakin kesini tuh orang-orang mendewakan IPK. Padahal
IPK itu hanya, tolong di IPK itu hanya kunci agar kamu diterima wawancara oleh HRD. Perusahaan X, rumah sakit Y, kampus X, atau manapun itu ketika kalian melamar pekerjaan di situ, mungkin akan ditanya soal IPK. IPK-mu berapa? Oh, 3,9. Oh, bagus ya. Cum laude. Teman-teman 2020 belum punya IPK, nanti setelah UAS selesai baru kalian punya IPK. Itu gabungan sama nilai-nilai kalian. Nilai-nilai kalian digabung di situ, nanti ketahuan IPK-nya berapa. Kalau nilainya A semua, ya IPK-nya 4. Tapi kalau C semua IPK-nya nanti cuma 2. Kalau B semua IPK-nya 3. Nah, nanti tinggal kombinasinya jadi koma-komanya jadi berapa. Nah, IPK yang tinggi ternyata cuma menyelamatkan orang masuk ke sesi wawancara saja. Cuma sampai sesi wawancara aja. Diterima mungkin iya. Setelah itu dia diterima. Tetapi ketika sejak awal dia diterima sampai dia nanti pensiun, itu katanya Rektor Sanata Dharma kemarin ketika memberi webinar, itu yang menyelamatkan dia bukan lagi IPK, tetapi soft skill. Soft skill-nya apa? Kalian sedang melihat soft skill di era abad 2020, abad 21 ini. Mulai dari critical thinking sampai bagaimana kalian bisa bersosial yang baik. Percuma IPK-nya pintar, IPK-nya baik, sempurna, 4 bulat atau 3,8, 3,9, tetapi tidak bisa berkolaborasi bersama orang-orang di sekitarnya. Nggak bisa kerjasama, nggak kreatif belas, kaku, nggak bisa berkomunikasi. Dan ternyata banyak orang-orang yang IPK-nya tinggi-tinggi justru menjadi bahan kekecewaan pimpinan perusahaan. Waduh, saya punya anak buah, nggak bisa diajak kerjasama, maunya main sendiri, kerja sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Mereka lebih mengeluhkan tentang itu. Nggak ada pimpinan yang mengeluhkan, waduh, anak buah saya IPK-nya rendah, nilai anatominya rendah, nilai fisiologinya dulu rendah. Wah, ahli gizinya yang saya terima di rumah sakit ini ternyata dulu ujian strategi belajarnya nilainya rendah. Nggak ada yang komplain soal itu. Nggak ada. Artinya apa? Kita ketika kuliah, selain memfokuskan diri dengan hard skill, dengan kemampuan kita di bidang kognitif, kita wajib memiliki ini semua. Maka dari itu, kadang ketika saya atau rekan-rekan dosen bertanya ke kalian, tolong dong pendapat kalian apa, kalian punya apa yang kalian tahu, apa yang kalian belum tahu, ingin tanyakan apa, silakan itu direspon. Kalau kalian hanya menatap layar Zoom, nggak ngapa-ngapain, ya jangan harap nanti ketika ujian kalian bisa. Ketika kalian harus berpraktek, kalian bisa. Jangan harap. Karena banyak dari kami memberikan ujian tidak sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Tidak banyak yang kami berikan sesuai dengan apa yang tertulis di PowerPoint misalnya. Karena kalau kami hanya memberikan soal misalnya atau perintah di dalam tugas, tapi semuanya ada di PowerPoint, nah, kami mencetak generasi hafal yang menghafal saja, mencetak ini itu. Enggak, kami enggak kayak gitu. Nah, jadi kami mencoba mengajak kalian buat sejari sekarang bekerja kelompok, kreatif, bagaimana mengkritisi sesuatu, di mana hal-hal ini itu kemarin ke belakang belum berkembang dengan baik. Nah, soft skill-nya masih rendah. Nah, untuk mendukung itu, tadi pagi saya sama Bu Bernadetta Eka Novianti, beliau sudah mengajar kemarin sama kalian tentang plagiat. Kami berdua berencana untuk mengkombinasikan pembelajaran D3 keperawatan dengan kalian di Prodi Gizi. Minggu depan,
Ya, seperti yang saya share kemarin di grup tentang kalian nanti bakal bekerja sama. Harapannya kalian di sana bisa berpikir kritis, kreatif, bisa berkolaborasi antara sarjana gizi dengan D3 keperawatan, terus bisa memanfaatkan teknologi, bisa menggunakan informasi, bisa memanfaatkan media, inisiatif, sama punya leadership. Jadi nggak kerja sendirian, jadi kerjanya kelompok. Harapannya setelah kuliahnya selesai, kalian bisa menjadi pribadi yang unggul. Kalau sebagai dosen, 3 tahun saya di Stikes merasakan betul perbedaan antara 2017 dengan 18, 18 dengan 19, 19 dengan 20 di awal-awal semester ini kelihatan betul. Makanya kemarin beberapa waktu lalu saya tanya, menurut kalian, teman-teman kalian itu gimana sih? Saya senang banget kalian menyebutkan 2020 adalah support system yang bagus buat sesamanya. Harapannya tidak ada yang terlewat satu anak pun. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk mendukung kompetensi di era 4.0? Banyak sekali. Hari ini kita mau fokus di informasi media dan literasi. Melek teknologi, melek informasi, melek media. Jadi mau nggak mau memang kalian harus akrab dengan informasi dan media dan teknologi. Anyway, materi soal sosial media ini tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya nggak ada. Di Stikes Pantirapih, kita ada 4 prodi, sarjana gizi, D3 keperawatan, S1 keperawatan dan nurse, sama transfer nurse. Semuanya ada strategi belajar dan cuma di prodi gizi kita belajar soal sosial media. Karena apa? Saya ingin ngajak kalian nggak kaku-kaku amat belajar. Jadi kita mengakrabkan diri dengan kehidupan kita setiap hari. Pulang sekolah, pulang kuliah, selesai webinar, selesai zooming, kalian pasti update. Mau tidur, update. Bangun tidur, update. Paling nggak minimal ngecek notifikasi atau apapun. Nah, saya pengen kebiasaan kita, saya pun seperti itu diarahkan untuk pembelajaran juga. Nah, ini yang menjadi aneka domain di mana saya ingin mengajak kalian menjadi tenaga-tenaga gizi yang andal. Kalian bisa persisten, tegar, kuat, tahan uji. Nggak semua orang bisa tahan uji. Tadi pagi ketika saya hosting mata kuliah kalian psikologi, saya harus breakout dengan 2017. Internetnya down, tiba-tiba mati dan keluar semuanya. Saya harus mengadmit dan memasukkan 2 orang dari antara kalian 2020 yang nggak bisa masuk sampai jam 11. Saya udah ngomong sama Pak Rian ini orang ini kayaknya susah banget masuk. Mungkin karena jaringannya susah, atau mungkin karena kendala ini itu, cuaca yang masih susah, atau memang sinyal masih rendah. Saya nggak perlu ngomong siapa, tapi saya yakin kalian tahu karena di sini sudah ada 44 orang, 45 orang bahkan, yang baru masuk jam 11, karena memang susah. Kalau kalian gampang nyerah, ya nggak persisten, jangan harap bisa adaptif dengan sistem pembelajaran online. Dan tentang inisiatif, kemarin Bu Novi menyampaikan ke saya bahwa kenapa 2020 Prodi Sarjana Gizi tidak inisiatif tanya ke dosen nanti kuliahnya pakai apa. Kemarin Bu Novi bilang itu, pada akhirnya kalian bukan menggunakan Zoom Prodi karena Zoom Prodi sudah penuh. Nggak dipesan, nggak apa. Padahal itu menjadi tugas dan tanggung jawab koordinator mata kuliah. Jadi paling nggak tanya, besok lagi, tanya, Pak, Bu, mata kuliah X, besok untuk pertemuan besok, mau menggunakan media apa ya? Apakah mau menggunakan media Zoom yang seperti biasanya atau yang lain?
Kalau enggak, ya kalian hanya sekedar disuapin terus-menerus tanpa harus memberikan apapun. Alhasil ya menjadi orang yang pasif. Nggak ada artinya kalian kalau cuma pasif. Ini kemarin di pertemuan sebelumnya sudah sempat saya tuliskan, tetapi mengarah ke bagaimana pembelajaran yang era 4.0. Yang di sini, yang dulunya era saya ketika kuliah semuanya verbal, sekarang serba visual. Duduk mendengarkan, sekarang kalian diajak untuk mencoba dan melihat. Seperti misalnya praktek kemarin, kalian searching literatur, ya kalian cari sendiri. Saya nggak membantu banyak, saya cuma ngasih tahu aja. Bahkan saya nggak ngasih PowerPoint, saya cuma nulis di Word. Tapi kalian harus cari sendiri. Kalian bakal tahu betapa susahnya, bingung, tetapi ketika sudah ketemu, kalian ada beberapa kalian yang rutin banget tanya sama saya tentang ini, saya jawab, saya yakin itu bakal jadi pembelajaran yang baik. Daripada kalian cuma pasif. Karena kalau cuma pasif, ya cuma verbal, sit and listen. Ini era saya ketika dulu kuliah dan ketika saya sekolah. Kalian 2020 kalau masih kayak gini, ya nggak berkembang. Kalian bukan baby boomers. Kalian sekarang generasi Z. Jadi mau nggak mau, kalian yang aktif. Tanya kalau nggak bisa. Jangan sampai saya bingung mau tanya apa. Kamu tahu tentang ini? Enggak. Lah kok nggak tanya? Malu. Karena nggak ada yang tanya. Cuma saya yang tanya. Itu yang jadi permasalahan. Sekarang kita fokus ke sini. Bahwa ternyata era digital itu sekarang sudah berintegrasi dengan kehidupan kita. Kalau dulu di eranya Soeharto, kebutuhan pokok itu cuma 3, sandang, pangan, papan. Kamu punya tempat untuk tidur, kamu punya baju untuk kamu pakai, kamu punya makan untuk kamu makan setiap hari paling enggak 3 kali. Itu sudah dianggap makmur dan cukup. Sekarang tidak. Internet per 2010 itu sudah menjadi kebutuhan asasi manusia, hak asasi manusia internet. 2010 sampai sekarang 2020, ini integrasi internet di kehidupan kita. Google sudah hampir 5 miliar pencarian setiap hari. YouTube 4 miliar setiap hari. Setiap hari masih ada 1 miliar orang pakai Facebook, 500 juta tweet setiap hari. Bahkan termasuk mungkin kita diantaranya ada Rinda yang tadi bilang ada Twitter, saya juga ada Twitter, bangun tidur saya nggak ngapa-ngapain, bukannya berdoa minum air putih, saya buka tweet dulu. Tadi malam Real Madrid kalah. Oh tadi malam Munchen menang. Saya baru lihat di Twitter, misalnya kayak gitu. Oh barangkali kalian juga punya kegiatan-kegiatan yang lain. Nah ternyata kita nggak bisa lepas sama gadget. Bahkan kalau suruh gadgetnya disingkirin atau di-off-kan atau nggak punya kuota, uring-uringan. Setidaknya itu saya. Karena saya harus langsung nggak bisa lepas dari gadget. Saya nggak tahu. Mungkin kalian juga akan sama seperti saya tadi. Nggak bisa lepas. Kecuali sudah terbiasa, tinggal, karena ini sedang di rumah masing-masing ya, sudah berdamai dengan lingkungan yang susah internet dan yang lain. Tapi nanti kalau kalian ke Jogja, internet bukan lagi hal yang menjadi masalah dan kalian punya supply internet 50 giga setiap bulan, kalian bakal dimanjakan dengan ini dan susah buat lepas dari internet. Kenapa harus bicara soal sosial media ini? Tadi saya sampaikan juga, kita terhubung kemanapun, bahkan termasuk ini saya dari tadi pagi sudah diajak untuk kolaborasi dengan teman-teman yang di Eropa buat bikin Erasmus Mundus Day besok tanggal 24. Bangun tidur, saya di sini bangun tidur jam 6, teman-teman saya yang masih kuliah di Eropa mereka masih jam 10 malam, masih jam 11 malam, jadi masih baru mau tidur, baru mau pergi main malam hari. Saya baru bangun tidur. Mau nggak mau dengan sosial media kita bisa berdiskusi. Nah, ini juga sudah sempat saya sampaikan tentang integrasi sosial media dengan kehidupan kita. Setiap hari rata-rata kita 8 jam pakai internet.
Januari kemarin. Sekarang di era pandemi, kuliah jam 8, tadi kalian pagi-pagi kuliahnya jam 10, sampai nanti sore jam 3-an. Di atas itu kalian masih pakai internet buat menghibur diri, mencari apapun itu tadi dengan Spotify. Penggunaan sosial media hampir 4 jam. Jarang ya orang pakai nonton TV. Saya sudah jarang nonton TV. Tapi kalau streaming, ya Netflix and chill ya. Bukan lagi disebut TV ya. Terus tentang listening musik, kalau dulu ada Juk sudah saya hapus. Spotify saya sudah saya hapus. Saya sekarang sudah lepas dari semuanya itu. Saya pindah pakai media yang lain. Atau penggunaan game konsol juga. Dan untuk sosial media, di Indonesia tersendiri, nah di sini kita ada 270 juta jiwa, hampir 3/4-nya itu sudah aktif di sosial media, termasuk kalian tadi. Tadi saya tanya, ada yang nggak pakai sosial media atau cuma satu? Nggak ada. Tadi yang menjawab ada Yosefin kalau nggak salah, terus sama Rinda, paling tidak 5 sosial media yang saya yakin diceknya bukan 1 bulan sekali, tetapi rutin setiap hari. Bahkan mungkin sekarang sambil dengerin kuliah saya, nyatet enggak, tapi sambil ngechat atau apapun, terserah. Saya pun masih ngechat, ada konfirmasi banyak di WhatsApp yang saya memang nggak bisa tinggalkan. Dan sepertinya semakin kesini semakin naik. Bahkan televisi sekarang pindah ke YouTube. YouTube pindah ke televisi. Artis YouTube pindah ke televisi, artis televisi pindah ke YouTube. Nah, ini memang arahnya semakin di sini semakin kemanfaatan sosial media. Dan inilah yang kita perlu tahu. Ternyata sosial media Indonesia didominasi oleh kaum millennials. 18 tahun usia kalian sekarang, rata-rata mungkin 18 tahun sampai usia 34. Saya dan kalian ada di range ini yang sama. Kita mendominasi populasi sosial media di Indonesia. Entah itu Facebook, Instagram, Facebook Messenger, itu didominasi oleh populasi ini. Artinya apa? Ini menjadi kelompok orang yang menjadi marketnya kita. Kalau kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Hanya 0,8% lansia yang pakai sosial media. Mungkin nenek kalian, kakek kalian, itu pun masih belajar pakai Facebook. Kita udah lepas. Anak-anak SD, SMP mereka sudah mulai naik. Semakin ke sini, semakin banyak orang mengenal sosial media. Nah, apa sosial media yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia? Kelompoknya Facebook. Ini kan punyanya timnya Facebook semua. YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, ini punyanya satu kelompok yang sama. Punyanya Mark Zuckerberg semua. Di bawahnya ada yang punyanya Jack Dorsey, Twitter, Line, Facebook Messenger. Tetapi ini per 2020 awal kemarin. Tentunya semakin ke sini semakin grafiknya mungkin relatif tidak banyak berubah karena gap-nya jauh-jauh sekali. LinkedIn hanya sepertiga orang Indonesia yang punya. Artinya profesional Indonesia yang punya hanya sekitar sepertiga. Sayangnya tadi yang menjawab selain saya hanya Serafin. Saya harap kalian nanti bisa punya LinkedIn. Punya Snapchat, monggo. Punya Skype, monggo, karena beberapa kali ketika saya melamar pekerjaan saat itu, termasuk melamar kuliah untuk dapatin beasiswa, saya harus menggunakan Skype. Mungkin sekarang ada Zoom, lebih bisa menggunakan Zoom, tapi jarang, lebih mudah memang menggunakan Skype. Terus pentingnya apa sih sosial media? It connect us. Jadi menghubungkan kita dari manapun kita berada, dengan sosial media kita bisa terhubung. Apapun konten yang kita bagikan, kita bisa menggunakan. Nah, ini soal perbedaan ketika kemarin, mungkin kalian masih SMA ya, karena kalian generasi pandemi, generasi online, sudah masuk ke flipped classroom, tetapi saya sempat mengajar yang
classical lecture setting. Jadi yang masih traditional mode itu saya pernah mengajar 2019 kemarin menggunakan ini. Di mana ketika sebelum kelas mahasiswa nggak ngapa-ngapain. Masuk ke kelas mahasiswa dengan pikiran nol, datang dengan gelas kosong. Tinggal nunggu diisi sama dosennya. Tinggal duduk manis, tinggal nunggu dosennya ngomong apa. Tapi sekarang enggak. Sekarang kalian sebelum kuliah sudah harus membaca. Biasanya sebelum ini servernya down, saya sudah upload materi-materi atau jurnal ataupun apapun itu yang bisa dibagikan ke mahasiswa. Saya share ini itu lewat e-learning. Hanya saja memang ini saya belum bisa buka e-learning lagi. Harapannya kalian bisa membacanya lebih dahulu sehingga ketika kalian masuk kelas kalian sudah punya gelas yang sudah ada isinya walaupun mungkin cuma sedikit. Nanti tinggal di kelas tanya, diskusi dengan dosennya, Pak saya belum tahu ini, Bu saya belum tahu ini, kita diskusi soal ini itu ini. Nah, inilah yang terjadi ketika kita menggunakan era pandemi seperti ini sebagai kesempatan yang baik. Tetapi menjadi tidak baik dan nggak optimal kalau di Zoom ini saya cuma ngomong sendiri, kalian nggak merespon. Kalian nggak ada yang tanya. Kalian nggak interrupt saya untuk, Pak saya mau tanya dong soal ini. Saya belum jelas soal ini. Atau Pak saya punya pendapat ini, pendapat Bapak. Entah itu saya dukung atau entah itu ingin saya sanggah. Saya belum menemukan. Saya harap kalian bisa berespon saya. Jadi tanpa harus saya menunggu memberikan kesempatan buat ngomong. Dan setelah kelas, kalau dulu orang harus belajar lagi. Belajar lagi tentang memahami. Tadi dosennya ngomong apa toh, tak coba cek lagi deh. Aduh masih nggak paham. Tak coba tanya sama teman. Tetapi kalau sekarang, kalian setelah selesai kuliah adalah sudah mempersiapkan untuk kelas berikutnya. Kalau di Prodi Sarjana Gizi, setiap mata kuliah itu hadir 1 minggu sekali. Mayoritas itu. Misalnya kalian belajar soal fisika dengan Pak Alberto Hariwangsa atau belajar PPKN dengan Bapak Darsono. Kalian diajar seminggu sekali. Sehingga persiapannya mungkin H-1. Tetapi untuk prodi yang lain, prodi D3 dan nurse, mereka belajarnya setiap hari. Karena sistem pembelajarannya berbeda dengan prodi kita. Mereka belajar PPKN misalnya, itu cuma 2 minggu. Tetapi setiap hari mereka belajar PPKN. 14 hari mereka belajar PPKN berturut-turut, nanti dari ke-15 mereka ujian, hari ke-16 masuk mata kuliah lain. Nggak belajar PPKN. Kalau kalian kan nggak, PPKN belajarnya 1 semester. Fisika belajar 1 semester. Mirip seperti anak sekolah. Kecuali semester 7 Prodi Sarjana Gizi. Semester 7, karena besok November sudah harus praktek di rumah sakit, mereka belajarnya sistemnya blok. 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Jadi mau nggak mau, mereka harus mempersiapkan materi sebelum kuliah, dan mereka belajar kembali dan mempersiapkan materi besoknya lagi. Nah, kalian terbuai sehingga masih di era seperti ini, traditional mode. Model tradisional ini. Ya, jadinya apa? Ya, hafalan. Tuh. Nah, terkait dengan sosial media, saya baru capture ini tadi pagi. Ini Bu Rita Ramayulis, beliau ahli gizi yang cukup terkenal. Dia berkali-kali punya program di Metro, di TV One, di Net TV yang membahas tentang gizi. Salah satu selebritis gizi yang benar-benar dari gizi yang saya kenal. Nah, beliau setiap pagi, setiap hari, dia ada tim, itu selalu upload ini berarti di Instagramnya dia. Dia tadi pagi upload tentang makanan untuk menghindari inflamasi atau radang. Dia menggunakan kaldu. Nanti ada keterangannya ini memang di subsequent 2 slide.
Ada keterangannya dan ada slide berikutnya. Beliau selalu memposting informasi dan sampingnya adalah gambar beliau. Dan di bawahnya adalah nama serta siapa sih beliau. Harapannya dengan setiap postingan seperti ini, dia menjadi apa namanya ya, personal branding, bahwa ahli gizi yang rutin memberikan seperti ini adalah saya misalnya. Dia tuh punya personal branding demikian. Nah, berikutnya, misal akun anonim, gizi.go.id, ini juga sebenarnya nggak anonim karena ini punya teman-teman saya di UGM. Ini mereka juga rajin menulis seperti ini. Mereka punya, maaf ini ketutup ya, ada 3 atau 4 slide, gizi dan pantangan ketika untuk kehamilan sehat. Ibu hamil yang baru dinyatakan hamil, apa sih yang gizi dan pantangan yang perlu dilakukan untuk mendukung kehamilan? Mereka cek di sini. Atau ini juga punya teman saya dari IPB, dia dosen juga, gizi ilmiah. Mbak ini, dia rajin sekali posting jurnal dan membantu kita untuk membaca jurnal tersebut tentang gizi. Oh, ternyata the effect of dietary improvement on symptom and depression and anxiety. Adakah hubungan antara makanan dengan depresi dan kecemasan? Apakah kalau kita salah makan itu kita jadi gampang cemas dan depresi? Atau ketika kita depresi dan cemas kita kadang milih makanan yang manis, kita beli es krim, kita beli coklat, kenapa sih? Ada hubungannya nggak sih? Kalau kita stres, kita makannya banyak, atau mungkin ada beberapa orang kalau stres masih itu nggak mau makan, makanya ini itu sudah nggak mikirin kesehatan lagi. Ada nggak sih hubungannya? Di jurnal ini dia pengen ngajak kita ketika kita buka postingannya, nanti akan dibedah satu persatu tentang jurnal ini. Dia dibedah apa sih latar belakangnya, kenapa sih dia penulis jurnal ini menulis tentang jurnal ini seperti apa. Buat teman-teman yang kemarin agak sedikit kebingungan tentang reviewing literatur, bisa buka punyanya Gizi Ilmiah ini. Kalian bakal disuguhi setiap hari jurnal, dan bagaimana cara membacanya. Dan menyampaikan secara umum, menyampaikan ke khalayak umum dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalian bisa simak. Enggak, dia ada lagi. Ini juga Gizi Ilmiah. Tadi punyanya teman-teman saya. Dia posting banyak sekali. Jurnal tentang cara langsing ketika setelah melahirkan. Atau bahaya berat badan lebih ketika setelah melahirkan. Atau risiko baby blues setelah melahirkan. Atau usia 30 breastfeeding and adult personality. Bagaimana sih personality orang dewasa yang dan proses tentang menyusui. Semuanya evidence based. Artinya semuanya berdasarkan jurnal. Inilah saya senang banget punya teman yang rajin sekali setiap hari memposting tentang jurnal dan cara membacanya dengan menyenangkan. Atau ketika ini moving dietitian, ahli gizi dari luar negeri, dia setiap hari posting juga. Misalnya ini, sama-sama kentang. Yang satu, ini, aduh saya nggak begitu kelihatan. Yang satu dalam bentuk potato chips, yang satu dalam bentuk sudah diolah dengan teknologi yang lain. Ternyata kalorinya bisa berbeda. Konten kandungan gizinya juga berbeda. Atau tentang aneka macam nasi, aneka macam beras. Mulai dari beras yang rendah glycemic index sampai beras yang tinggi glycemic index. Semakin tinggi glycemic index, kita tahu, saya nggak tahu kalian sudah belajar soal glycemic index atau belum. Tetapi semakin tinggi glycemic index, semakin mudah bahan makanan tersebut diubah menjadi bentuk glukosa. Pentingnya apa? Orang dengan diabetes mellitus diharapkan konsumsi glycemic index yang rendah. Jadi biar tidak mudah gula darahnya naik. Ternyata mulai dari beras merah, basmati, beras coklat, ada beras hitam, ada beras
tipe Yasmin, tipe beras untuk membuat sushi, itu punya glikemik index yang berbeda-beda. Atau tentang yogurt. Yogurt yang diproduksi dengan kacang almond atau yogurt dari kelapa, santan kelapa, atau dari kedelai, itu konten kalorinya berbeda-beda. Atau makanan jenis apa, konten makanan apa yang membuat kita menjadi lebih lama kenyang. Kalorinya lebih sedikit, tetapi lebih lama kenyang. Seperti apa konten kalorinya? Atau bagaimana kita menghindari sugar craving? Dikit-dikit pengen ngemil, dikit-dikit pengen ngemil yang manis-manis. Bagaimana cara kita menanganinya? Ada berbagai macam hal. Nah, ini dia bagikan setiap hari dengan infografis yang menarik-menarik sehingga orang-orang yang bukan berlatar belakang gizi jadi tahu. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang mengaku sebagai ahli gizi, pemerhati gizi, posting tentang gizi sehingga punya pendapatan dari situ, tetapi informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia tidak kuliah soal gizi, tetapi bikin postingan soal gizi. Dan orang-orang banyak konsultasi dengan dia. Itu banyak banget. Karena ketika saya sign in Instagram misalnya, tiba-tiba langsung ditawari ada iklan tentang menurunkan berat badan dengan diet yang tepat. Ketika saya kunjungi, ternyata dia bukan ahli gizi, mahasiswa gizi pun bukan. Nah, tapi banyak banget followersnya dan bahkan banyak mendapatkan layanan-layanan soal kesehatan. Padahal itu lahan kita. Nah, saya mengajak teman-teman, meskipun kalian masih semester 1, mata kuliah yang kalian pelajari belum begitu banyak, masih dasar-dasarnya saja, itu pun baru jalan setengah semester, baru sampai UTS ya besok minggu depan. Tetapi dari kalian lah, masyarakat itu punya harapan besar. Kalian bisa memberantas hoax, memberikan informasi yang baik dan benar, evidence based, jadi berdasarkan jurnal. Nah, itu tadi Instagram. Kita coba pindah ke Twitter. Kemarin ini ya, September kemarin saya buka follow punya WHO. Di sana ada Hari Kesehatan Jantung Dunia, dan WHO secara rutin itu memberikan cool tweet yang isinya tentang hari itu memperingati hari tentang apa. Kebetulan ini yang saya likes tentang cardiovascular disease karena saya menyukai bidang cardiovascular disease. Nah, dia posting soal itu. Teman-teman yang punya Twitter tentu paham dengan apa yang saya maksud. Mereka memberikan cool tweet. Saya Twitteran sejak 2009 sampai sekarang masih rajin menuliskan, ya akhir-akhir ini nggak rajin, karena sibuk ke hal yang lain. Sebelumnya saya rutin untuk memberikan cool tweet. Saya ngajar apa, saya tuliskan langsung di Twitter. Harapannya apa? Kalau di kelas saya ngajar sesuatu yang clinical based dengan model yang formatnya formal, ketika saya bawa ke Twitter dengan kalimat yang ya saya coba untuk mudah untuk dapat dipahami. Tetapi konteksnya tetap sama dan itu bukan hoax. Sesuatu yang tetap bisa dipertanggungjawabkan faktanya. Misalnya beberapa waktu lalu saya memberikan kuliah waktu itu di kampus tentang bagaimana terbentuknya orang yang sehat sampai dia terkena diabetes mellitus. Itu prosesnya bagaimana? Nah, kalau di kampus, mata kuliahnya namanya patofisiologi, itu semester 6. Nah, saya mencoba memberikan teorinya secara sederhana. Jadi orang-orang bisa tahu. Intinya adalah, kalau kita terlalu banyak makan karbohidrat, sumber karbohidrat, dikit-dikit nasi, kalau belum makan nasi pakai Indomie, sekarang bahkan dicampur, nasi dimasukin ke Indomie, itu ternyata bisa memicu nanti produksi insulin naik, akhirnya nanti dengan proses tertentu muncullah diabetes. Atau misalnya ini, ketika ada orang-orang mengirimkan pesan ke saya lewat Twitter, tanya, karena saya di profilnya menuliskan soal clinical nutritionist, banyak yang tanya tentang kenapa sih saya makan dikit tapi kok
dagunya tiba-tiba jadi 2, atau pipinya juga makin membesar, padahal saya makannya cuma dikit. Ada apa sih yang membuat hal itu terjadi? Ternyata ada alasan ilmiah di belakangnya, dan saya mencoba memberikan informasi dengan gaya bahasa yang menurut saya mudah untuk dipahami. Saya juga ingin mengajak kalian untuk bisa memanfaatkan sosial media. Kalau ini adalah in case Twitter, cerita soal misalnya, Bu Purna kemarin bercerita soal bahan makanan, daging, cara menyimpan daging, cara memilih ikan yang baik di pasaran, atau cara memilih telur yang baik. Bagaimana cara membuat aneka telur rebus dari yang keras sampai yang ketika dibuka atau ketika dibelah atau ketika digoreng itu sunny side atau kuningnya bisa meleleh. Kalian bisa memberikan informasi ini di sosial media kalian, sehingga ketika kalian pagi hari mendapat kuliah, siang hari update status tetapi dengan materi kuliah dan dengan cara kalian sendiri, itu kalian sudah belajar 2 kali. Otomatis kalian akan lebih ingat. Yang kedua, ketika orang lain memberikan komentar, like, retweet, atau love, atau memberikan pertanyaan ini itu, kalian akan merasa terpuaskan. Akhirnya ada yang memberikan saya apresiasi. Dan itu membuat kalian ketagihan terus-menerus untuk bermain. Itu sebabnya orang yang rutin main sosial media adalah orang-orang yang kadang mendapatkan respon dari orang lain. Kalau kalian main Twitter tapi nggak ada yang nge-retweet, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang reply, nggak ada yang memberikan respon, saya yakin kalian akan bosan karena akan ngomong sendiri. Kecuali ada yang respon, pasti akan respon. Atau ini, Dr. Ryu, salah satu ahli bedah syaraf yang dimiliki Indonesia. Saya suka mengikuti Dr. Ryu karena ilmu tentang neurologi itu disampaikan dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang lucu, dan dengan topik yang nggak kaku. 2018, 2017 tadi saya searching timeline-nya dia karena dia sekarang main di YouTube. Timeline-nya dia yang yang menarik menurut saya pernah kasih komentar di sini. Dia cerita tentang perempuan dan laki-laki itu berbeda ketika mereka jatuh cinta. Di sini disebutkan kalau kita scroll nanti, ada alasan secara neurologis dan bisa dipertanggungjawabkan kenapa sih kalau cewek susah jatuh cinta tapi ketika jatuh cinta susah move on, atau kenapa sih cowok gampang banget jatuh cinta tapi ketika jatuh cinta dia gampang bosan dan gampang berpindah ke lain hati. Itu bisa dipertanggungjawabkan secara neurologis dan ada alasan secara saintifiknya. Dan Dr. Ryu memberikan materi-materi yang menyenangkan seperti itu dengan cara yang lucu, dengan cara yang mudah, sehingga followers-nya beliau yang sebagian besar bukan orang kesehatan, itu justru jadi tahu, oh ternyata ada alasan seperti itu. Nah, saya punya mimpi, saya punya cita-cita, saya punya harapan ketika mahasiswa gizi bisa mendominasi sosial medianya, bukan dengan keluh kesah saja, tetapi juga diisi dengan, kita kan orang gizi, orang kesehatan, adalah informasi-informasi soal kesehatan di sini. Ini juga disebutkan tentang kenapa cewek perempuan yang sedang jatuh cinta, di awal-awal jatuh cinta dia sampai nggak manut dengan orang tuanya bilang itu bukan laki-laki yang baik buat kamu, tapi perempuannya tetap ngeyel. Mungkin di antaranya juga kalian ngeyel, nggak patuh dengan orang tua, berani melawan orang tua karena lebih membela laki-laki yang idaman dia. Itu ada alasannya. Kenapa ketika kita jatuh cinta kita nggak mau makan, susah tidur, bingung, nggak fokus, senyum-senyum sendiri, itu ada alasannya. Nah, ini kita bisa belajar dari sini. Padahal kita nggak belajar soal neurologi, kita diajari soal. Atau itu tadi Instagram, Twitter, kita masuk ke YouTube. YouTube untuk Indonesia saya agak sedikit jarang. Ini punyanya teman saya, dosen Universitas Jember, Mas Iqbal, dia punya platform namanya aligizi.id.
ahli gizi ID, ada dua. Gizi Go ID, ahli gizi ID, nah, dia punya. Itu isinya ketika saya cek YouTube-nya ternyata kuliahnya dia semuanya. Nah, mirip sama punya saya juga posting, tetapi sepertinya saya kalah menarik dibandingkan Mas Iqbal. Ini teman saya di S1 dulu. S1, S2 saya bareng dengan dia. Nah, dia punya postingnya seperti ini. Yang nonton memang belum banyak. Tetapi ketika saya tadi cek teman-teman ahli gizi dari luar negeri, ternyata lebih menarik ya. Mereka ternyata sudah lebih dari 49 juta viewers, 30 juta, 100 juta viewers untuk sesuatu yang berkaitan dengan gizi, padahal cuma setengah jam. Kenapa? Karena kalau di luar negeri gizi itu menarik banget. Bagaimana biar kulitmu cantik, kamu nggak ngantukan, kamu bisa tetap fokus, kamu tampil cantik menarik tapi dengan ilmu dari kesehatan dan lewat makanan. Bagaimana biar tetap fit, bagaimana biar gelambir di kanan kiri perutmu hilang digantikan dengan otot yang kaku, yang lebih terbentuk, dan itu lewat gizi itu bisa. Nah, itu tadi 3 sosial media yang barangkali kita semuanya punya, Twitter, Instagram, sama YouTube. Saya belum buka soal Facebook, saya belum buka soal Line, saya belum buka soal tadi ada Pinterest dan yang lain, tetapi relatif akan sama. Untuk LinkedIn, saya akan arahkan itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu dari saya menunggu kalian melalui tugas. Jadi saya punya tugas buat kalian yang dikerjakan sampai akhir semester. Lama banget ya. Sampai akhir semester nanti di bulan Januari akan saya tagih. Tapi kalau kalian bisa mengerjakan dengan segera, saya kasih apresiasi yang baik. Silahkan kalian 43 mahasiswa secara individu, kalian posting sesuatu di sosial media kalian. Entah itu di Twitter boleh, di Instagram boleh, di YouTube kalian bikin vlog boleh. Kalian punya, tadi ada yang bilang punya Pinterest boleh. Kalian punya podcast boleh, kalian bikin podcast, meskipun itu nanti jadi tugas tersendiri, podcast ada lagi tugasnya. Kalian bikin apapun itu yang berbicara soal gizi. Karena kalian baru semester 1, silahkan apa yang sudah kalian pelajari di semester 1 yang ada hubungannya dengan gizi, kalian bisa cari jurnalnya. Kalian kebetulan kemarin sudah searching literatur, sudah direview, sekarang tugas kalian adalah mempublikasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan informatika yang menarik. Kalian bisa menggunakan seperti saya biasanya menggunakan saya jadi lupa. Canva. Kalian boleh menggunakan media-media yang menarik yang lain, infografis yang menarik. Mau sesuai dengan jurnal kemarin yang dicari dan direview, boleh. Mau bikin topik tema yang baru, boleh. Mau cari jurnal lain lagi, boleh. Silakan bahas apapun. Saya berikan apapun tapi terkait dengan gizi. Terus sebagai bukti kalian menyelesaikannya, silakan nanti di-mention sosial media saya. Misalnya kalau di Facebook, di Instagram, silakan saya di-mention @dianstiaji, saya di-attach di situ di postingan kalian sehingga saya tahu kalau kalian sudah memposting. Di Twitter kalian juga bisa mention saya di Dian Setiaji, di Facebook bisa juga di Dian Setiaji. Agak sedikit susah tapi kalau di Facebook ya. Di YouTube nggak bisa di-mention, tetapi kalian bisa kirimkan linknya ke saya. Oh Pak, saya sudah bikin vlog tentang ini link YouTube-nya. Saya beri waktu sampai bulan Januari, nanti di pertengahan Januari akan saya nilai bersama teman-teman dosen lain untuk menilai kalian. Kalian mau garap sekarang, nanti malam dikumpulkan, boleh. Silakan dilakukan, tetapi persiapkan dengan baik sehingga hasilnya itu tidak setengah-setengah. Saya ngasih waktu panjang banget, berbulan-bulan, sampai nanti Januari, itu harapannya adalah hasilnya optimal, bukan ecek-ecek. Saya nggak butuh postingan kalian yang ecek-ecek.
Nanti postingan yang menurut saya berkualitas, menurut saya bagus, akan saya repost. Beberapa teman-teman senior kalian sering saya repost di aneka sosial media saya untuk menginformasikan ke dunia luar bahwa saya punya mahasiswa yang berkualitas. Ya, gitu. Jadi saya akan merepost bukan untuk memberikan apresiasi, sekedar apresiasi. Enggak. Apresiasi buat saya ke kalian adalah berupa nilai, tetapi saya ada kebanggaan tersendiri kalau ada karya-karya yang menarik. Karena tugas seperti ini sudah sering saya berikan ke senior-senior kalian, saya sangat bersyukur setiap ada lomba membuat vlog, membuat foto kontes, membuat postingan-postingan di sosial media, banyak kakak kelas kalian yang menang. Jadi itu memacu saya untuk terus menggiatkan. Saya akan ngajak 2020 juga. Jadi kalian ke depan bisa ikut lomba dan menang. Diawali dengan tugas. Itu dari saya. Ada yang mau bertanya? Monggo. Saya buka diskusi. Pak Dian, Eh, saya mau tanya. kenapa Rin? Tadi kan disuruh posting sesuatu tentang gizi terserah di berbagai platform manapun kan Pak. Ya. Misalnya kita tuh memilih share misal di IG sama Twitter, tapi pembahasannya tuh kayak beda topik itu boleh nggak sih Pak atau harus sama gitu? Beda topik maksudnya gimana? Maksudnya kayak di